Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia dari Komite 2019 Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Baik, di sini saya akan meresume materi perkuliahan pertemuan ke-8 sampai ke-15 untuk mata kuliah sosial media dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Dewi Endah Fajrina MTD. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya siber di media sosial. Budaya siber di media sosial itu ada 3. Yang pertama, konten sebagai budaya. Yang kedua yaitu ada budaya siber. Yang ketiga yaitu ada bahasa di media sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konten sebagai budaya. Secara singkat, budaya yang ada di media sosial memiliki bahan dasar yaitu konten. Mengapa? Karena pada dasarnya komoditas yang diproduksi sekaligus dikonsumsi oleh khalayak di sosial media adalah konten. Konten ini bisa berupa teks yang ditulis, foto, video, suara, dan lain-lain yang disebarkan di sosial media. Yang kedua yaitu budaya siber. Budaya siber adalah praktik sosial maupun nilai-nilai dari komunikasi dan interaksi antar penggunanya yang muncul di ruang siber dari hubungan antara manusia dengan teknologi maupun antar manusia dengan perantara teknologi. Dalam perspektif budaya budaya siber sosial media merupakan ruang di mana budaya yang terjadi itu diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi. Selanjutnya yaitu 3. Bahasa di media sosial. Bahasa di media sosial yang diperbincangkan di media siber ini ada 2, yaitu NetSpeak dan Netlingo. Apa sih NetSpeak dan Netlingo itu? Sini saya akan menjelaskan tentang NetSpeak dan Netlingo. NetSpeak adalah bahasa internet atau internet language, merupakan medium keempat setelah bahasa tulis. Dapat diartikan sebagai pembicara melakukan bahasa tertulis namun seolah-olah berbicara kepada kita. Selanjutnya yaitu Netlingo. Netlingo adalah penulisan yang seolah-olah tulisan itu adalah berbicara. Artinya yang dapat dipahami dalam istilah Netlingo ini adalah ia terjadi ketika merasa terwakili oleh bahasa dan teks yang ditulis di sosial media. Selanjutnya budaya populer di media sosial. Yang pertama itu ada ekspresi visual dalam meme. Yang kedua yaitu ada demokrasi digital. Yang ketiga itu ada potret diri atau selfie. Yang keempat yaitu ada pan kultur. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu ekspresi visual dalam meme. Meme merupakan bagian dari budaya, kadang sebuah lelucon yang muncul di internet dan ditransmisikan secara online. Nah, perlu diperhatikan bahwa meme itu tidak sekadar lelucon, tapi cerminan diri realitas offline, hanya saja disajikan dengan visual yang menarik. Nah, meme di sini terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek visual dan aspek teks. Aspek visual adalah aspek di mana aspek ini menggunakan potongan gambar atau ilustrasi yang biasanya untuk menunjukkan emosi yang dirasakan. Misalkan wajah orang yang berekspresi kaget atau gambar binatang dalam posisi tertentu, serta karikatur yang dianggap sebagai personifikasi emosi. Selanjutnya yaitu aspek teks. Nah, aspek teks ini di mana aspek ini menggunakan teks yang berada di antara visual dan biasanya di atas dan di bawah. Teks bagian atas menunjukkan sebuah pernyataan satu situasi dan teks bagian kedua yaitu sebagai pelengkap pernyataan yang menunjukkan lanjutan atau jawaban. Selanjutnya 2 yaitu demokrasi digital. Sosial media memberikan ruang kepada pengguna untuk menyuarakan pikiran dan opininya dalam proses demokratisasi. Perangkat yang ada di sosial media selalu memberikan panggung kepada pengguna sebagai warga negara untuk turut serta menyampaikan apa yang menjadi perhatian mereka yang selama ini tidak terdengar. Contoh nyata yaitu bagaimana kekuatan sosial media ini seperti ditunjukkan dalam dukungan terhadap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan berita-berita lainnya. Yang ketiga yaitu potret diri atau selfie. Nah, potret diri atau selfie ini adalah salah satu fenomena dalam kemajuan teknologi internet. Perangkat pintar seperti telepon genggam dan budaya siber adalah selfie dan foto. Ada beberapa alasan yang bisa dipaparkan dalam kajian ini terkait dengan selfie. Yang pertama yaitu kegiatan tersebut sebagai wujud dari eksistensi diri.
Yang kedua yaitu selfie juga bisa menandakan bahwa pengguna melakukan keterbukaan diri di sosial media. Yang tiga itu ada foto diri merupakan salah satu bentuk narsisme digital. Yang keempat yaitu fan culture. Fan culture di sini sama juga dengan fans. Penggemar atau fans merupakan realita yang sebelumnya banyak dijumpai di dunia offline, acara televisi, film di bioskop, bahkan klub olahraga sampai grup musik bisa menjadi pemicu munculnya sekelompok orang sebagai pemuja. Selanjutnya yaitu hukum dan etika di media sosial. Etika di media sosial itu layaknya interaksi di kehidupan nyata. Di sosial media juga memiliki aturan hukum dan etika. Dalam konteks ini, yang berlaku di suatu media bisa dilihat dari apa yang ada, yaitu dari perspektif perangkat teknologi dan perspektif pengguna. Beberapa alasan mengapa internet khususnya di media sosial memerlukan etika. Yang pertama yaitu latar belakang maupun lingkungan pengguna sosial media yang heterogen dan berbeda-beda. Yang kedua yaitu memiliki komunikasi yang terjadi di sosial media itu cenderung lebih didominasi oleh teks semata. Yang ketiga, sosial media serta-merta dianggap sebagai media yang berbeda dengan dunia nyata. Yang keempat yaitu sosial media merupakan media yang berjalan, tidak hanya memfasilitasi pengguna tapi juga merupakan institusi bisnis. Dua, aspek hukum di sosial media. Kejahatan siber dalam penerapan telah menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contohnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau juga disebut dengan IT. Kejahatan siber merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat. Komputer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak dengan merugikan pihak lain. Jenis-jenis kejahatan siber yaitu akses tidak sah, konten dan data ilegal, dan sabotase siber. Sini saya akan menjelaskan tentang akses tidak sah. Akses tidak sah adalah memasuki sistem komputer seperti masuk ke dalam data penyimpanan rahasia perusahaan atau individu yang sudah dilengkapi oleh sistem keamanan tanpa seizin pemilik. Contohnya yaitu penyadapan, penipuan melalui bank, pencucian uang, penggunaan jaringan milik pihak lain. Selanjutnya yaitu konten dan data ilegal. Konten dan data ilegal merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan tidak etis, serta dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya, sabotase siber. Sabotase siber adalah tindakan secara tidak sah melanggar atau menyabotase sehingga menyebabkan gangguan, kerusakan, bahkan menghancurkan sebuah data. Contohnya yaitu melakukan tindakan mengubah tampilan situs milik individu atau instansi tanpa izin, penyebaran virus ke dalam jaringan internet yang bisa mengakibatkan kerusakan sistem operasi pada komputer, pengerusakan sistem komputer dengan sengaja sehingga mengakibatkan terganggunya bahkan terhentinya pengoperasian komputer itu sendiri. Selanjutnya yaitu sosial media dalam pendidikan. Penggunaan sosial media bisa semakin memudahkan dalam proses pembelajaran. Lewat sosial media, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri, sehingga kualitas pelajar pun bisa semakin meningkat, baik dari segi pengetahuan maupun kualitas. Selanjutnya ada manfaat media sosial dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan adaptasi, yang kedua bisa memperluas jaringan pertemanan, yang ketiga bisa lebih termotivasi, yang keempat lebih membantu dalam peningkatan kepedulian. Berikut di sini ada beberapa sosial media dalam pendidikan yang digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu pertama Wikipedia, Blogger, WordPress, Threads, Flickr, Skype, Google Plus, Windows, Messenger, Facebook, Link, Google, Instagram, Tumblr, dan Pinterest. Baik, mungkin hanya itu video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.